Kamu nggak apa-apa, nak? Nggak apa-apa kok, mah. Cuman agak sakit sedikit. Jangan banyak gerak dulu, nak. Kamu harus fokus sama penyembuhanmu. Iya, Pak. Minum dulu, Bud. Nggak usah, King. Putri, kamu nggak apa-apa kan, Bud? Nggak apa-apa kok, Sar. Aku udah nggak sakit lagi kok. Kita udah takut banget kehilangan kamu, Put. Kita bakal sedih banget kalau kamu nggak ada. Ya ampun, guys. Aku nggak selemah itu. Buktinya aku udah sehat lagi nih sekarang. Jadi kalian nggak usah nangis lagi ya, guys. Putri. Kenapa kamu harus ketusuk sih, Put? Ya ampun. Putri. Busur? Busur kok ada di sini, Busur? Iya, nak. Ibu itu khawatir sama keadaan kamu. Makanya ibu langsung nyusulin kamu ke rumah sakit ini. Ya ampun, Busur. Saya cuma ketusuk dikit aja kok, Busur. Saya nggak apa-apa kok. Sedikit gimana, Putri? Itu kejadian tadi sangat menyeramkan sekali loh. Ibu itu benar-benar khawatir sekali kamu kenapa-napa. Pak, Bu, saya sebagai kepala sekolah SMA negeri swasta ingin meminta maaf atas kejadian yang menimpa Putri hari ini. Saya sebagai kepala sekolah benar-benar merasa menyesal sekali dan saya berjanji akan mengawasi murid-murid lebih ketat lagi di masa depan agar tidak terjadi kejadian serupa di masa depan. Ya, Bu. Kami mengerti kok, Bu. Pasti susah sebagai kepala sekolah harus mengawasi murid yang jumlahnya itu ratusan. Jadi kami tidak akan memperpanjang masalah ini. Terima kasih atas pengertiannya ya, Pak. Bu. Putri, Ibu juga ingin meminta maaf ya kepada kamu, nak. Karena Ibu tidak sadar kalau ada murid yang sangat berbahaya sekali di SMA negeri swasta. Iya, Bu. Gak apa-apa kok, Bu. Ya sudah. Kalau begitu, saya izin pamit ke sekolah lagi ya, Pak. Bu, karena saya harus memberikan pengumuman kepada murid-murid hari ini. Sari, Jessica, kita balik ke sekolah sekarang ya, nak. Putri, aku pulang dulu ya, Put. Nanti aku bakal jenguk kamu di rumah ya, Put. Iya, teman-teman. Makasih ya udah nemenin aku hari ini, teman-teman. Saya pamit ya. Sari, Jessica, ayo. Enggak, Put. Enggak, Put. Selamat siang, Bapak, Ibu, Putri. Siang, Dok. Gimana keadaan kamu sekarang, Putri? Masih agak sakit sedikit aja, Dok. Dok, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Parah sekali lukanya. Sebenarnya, luka tusukannya itu tidak terlalu dalam. Jadi tidak akan menimbulkan luka yang sangat serius sekali. Jadi kemungkinan bisa sembuh dalam waktu beberapa hari. Syukurlah. Dan sesuai dengan anjuran dari Bapak dan Ibu, kami sudah menggunakan obat yang paling baik yang ada di dunia ini. Jadi kemungkinan lukanya Putri ini bisa sembuh dalam waktu 1-2 hari. Semoga cepat sembuh ya, Putri. Iya, Dok. Makasih ya, Dok. Oh ya, Dok. Saya kapan boleh pulang, Dok? Kamu sudah boleh pulang kok, Putri. Tapi jangan terlalu banyak gerak ya, agar lukanya itu tidak semakin parah. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak, Ibu, Putri. Akhirnya bisa pulang. Mah, Pak, kita pulang sekarang ya. Putri udah pengen istirahat di rumah. Iya, nak. Ayo kita pulang sekarang ya, nak. Bodyguard. Ya, Tuan. Tolong siapkan helikopter. Putri sudah boleh pulang sekarang juga. Siap, Tuan. Bodyguard. Setelah ini aku harus ngomong sama dia. Dia itu sudah banyak bikin masalah akhir-akhir ini. Nanti aja ya marahnya, Pak. Setelah Putri sembuh, biar Putri bisa fokus sama penyembuhannya. Iya, Mah. Kayaknya aku nemenin Putri ya, Om. Tante. Boleh, nak. Putri pasti bakal seneng banget ditemenin sama kamu. Iya kan, Pak? Putri, aku bakal nemenin kamu ya. Iya, King.
Pelan-pelan ya nak. Mbak. Ya ampun Non Putri. Ya ampun Non. Mbak, tolong bantu Putri ganti bajunya dia ya Mbak. Pelan-pelan ya gantiin bajunya Mbak. Siap Nyonya. Mari Non, saya bantu ya Non. Iya Mbak. Mama tunggu di luar ya nak. Iya Mah. Kalian ini gimana sih kerjanya? Kenapa anak saya bisa sampai tertusuk seperti itu? Kalian ini gimana sih ngawasin Putri? Maaf Tuan, kami sudah mengawasi Non Putri seperti biasa Tuan. Tapi untuk yang tadi, kami benar-benar kecolongan Tuan. Kecolongan bagaimana? Kalian ini adalah bodyguard profesional. Kenapa bisa sampai kecolongan seperti itu? Maaf Tuan, tapi Non Putri tidak pernah mau diawasi dari dekat Tuan. Makanya kami selalu mengawasi dari jauh. Awalnya tadi Non Putri baik-baik saja Tuan. Tapi ternyata Non Putri berlari ke arah ke tempat kejadian Tuan. Dan ternyata Non Putri ingin menolong temannya agar temannya tidak tertusuk oleh murid berbahaya itu. Dan akhirnya Non Putri tertusuk tadi Tuan. Kami sebenarnya sudah ingin mencegah kejadian itu. Cuman kejadiannya sangat cepat sekali Tuan. Jadi kami tidak sempat menolong Non Putri dari kejadian itu. Putri, jadi seperti ini kan karena dia tidak mau diawasi dari dekat. Ya sudah bodyguard, mulai dari sekarang kalian harus mengawasi Putri dari dekat. Tapi Tuan, kalau Non Putrinya tidak mau bagaimana Tuan? Pokoknya awasin terus dia dari dekat. Mau atau dia tidak mau. Ini demi keamanannya Putri. Dia itu sudah sering sekali kena masalah. Dan sepertinya Putri itu juga banyak sekali musuhnya. Jadi kalian harus terus awasin dia. Saya nggak mau dia sampai kenapa-napa. Siap Tuan. Sekarang, di mana anak yang menusuk anak saya Putri? Dia sekarang sudah di penjara Tuan. Di penjara paling ketat di negara ini. Antar saya menuju orang itu. Saya ingin berbicara dengan dia. Baik Tuan, mari ikut dengan saya sekarang juga. King, gimana keadaannya Putri Tante? Putri masih ganti baju di kamarnya. Kamu gak capek nak? Enggak Tante, King masih kepikiran sama Putri. Tante juga khawatir sekali sama Putri nak. Tante itu gak pernah ngebayangin anak kesayangan Tante bakal dilukain seperti itu. Ya ampun Putri. Ya Tante, maaf ya Tante, King gak bisa ngejagain Putri dengan baik. King ngerasa gagal jadi pacarnya Putri Tante. Kamu jangan ngomong seperti itu ya nak. Ini bukan salah kamu. Kamu jangan merasa bersalah ya nak. Sekarang Putri itu lagi dalam masa penyembuhan. Kamu temenin dia ya King. Biar Putri itu senang dan bisa jadi lebih cepat sembuh gara-gara ada kamu. Iya Tante. Sebenarnya nak King, Tante itu ada jadwal pemeriksaan ke Dubai untuk kehamilannya Tante. Kalau Tante tinggal sebentar, nggak apa-apa ya King? Nggak apa-apa kok Tante. King bisa jagain Putri hari ini. Ya udah, kalau kayak gitu Tante tinggal sebentar ke Dubai ya nak King. Asisten. Ya Bu Sabel. Suami saya mana ya asisten? Saya mau ke Dubai sama suami saya. Pak Raja sedang menuju penjara Bu Sabel. Ngapain asisten? Pak Raja katanya ingin bertemu dengan orang yang menusuk Putri. Ya ampun. Mau saya saja yang mengantarkan Bu Isabel agar jadwal pemeriksaan ibu tidak terhambat Bu Isabel. Boleh deh asisten. Kamu aja ya yang antarin saya asisten. Siap Bu Isabel. Mari ikut dengan saya ya Bu Isabel. King, Tante titip Putri ya King. Ya Tante. Harus cari Putri sekarang. Pelan-pelan ya Non. Iya Mbak. Tapi udah gak sesakit tadi kok Mbak. Cepet juga ya hilang sakitnya. Pasti Tuan dan Nyonya tuh memberikan obat yang paling bagus buat Non Putri. Sebentar lagi Non Putri pasti sembuh kok Non. Iya Mbak. Tapi Mbak, Putri lapar banget Mbak. Bisa bawain Putri makanan ya Mbak? Bisa kok Non Putri, ditunggu ya Non.
ampun, kok bisa-bisanya ya aku ketusuk kayak gini. Tapi Tuti jahat banget ya. Bisa-bisanya dia mau nusuk Yuli tadi. Tapi untungnya Yuli nggak jadi ketusuk. Malah aku yang ketusuk. Gak apa-apa deh. Yang penting Yuli nggak kenapa-napa. Putri. King, gimana keadaan kamu? Udah enakan kok, King. Kabar dari dokternya emang bener-bener bagus banget. Udah hilang kok rasa sakitnya. Kenapa kamu ngelakuin itu? Kenapa kamu ngorbanin dirimu buat Yuli? Ya, King. Aku juga gak ngerti kenapa aku bisa nolongin Yuli tadi. Tiba-tiba aja aku refleks pengen bantuin Yuli tadi. Tapi jadinya kamu yang kena. Kamu yang ketusuk tadi. Kalau lu kayak serius gimana? Aku gak bisa kehilangan kamu, Put. Ya, King. Maaf ya, aku udah ngebuat kamu khawatir. Mulai dari sekarang, aku bakal lebih berhati-hati lagi. Biar kamu gak khawatir sama aku. Aku juga minta maaf. Aku gak bisa ngelindungin kamu. Aku ngerasa bersalah sekali sama kamu. Udah, King, kamu gak salah kok. Udah kita jangan bahas ini lagi. Udah kejadian jugaan. Sekarang kita fokus aja ya sama kesembuhanku, King. Ya, Putri. Non Putri, ini makan. Ada Tuhan King. Sini Mbak, biar saya nyuapin Putri. Aku bisa sendiri kok, King. Kamu masih sakit, biar aku yang ngurusin kamu. Oh, lucu banget sih kalian. Mbak jadi inget deh masa-masa mudanya Mbak. Ya ampun. Mbak, maaf Non. Ini ya Tuan King, tolong suapin Non Putri ya Tuan King. Ya udah, Mbak permisi dulu ya. Selamat berduaan ya Tuan King, Non Putri. Jangan lupa nanti ada adegan. Mbak, Putri lagi sakit loh Mbak. Canda Non Putri. Biar Non Putri makin happy aja Non. Nanti kalau Non Putri makin happy, kan makin cepet sembuhnya. Iya kan Tuan King? Iya Mbak. Tuh kan, Tuan King aja setuju loh. Non Putri kok malah marah-marah sih Non. Udah Mbak pergi aja sekarang Mbak. Ih, Non Putri udah gak sabar ya buat. Ih Mbak, canda Non. Saya permisi ya Non. Ih Mbak tuh apa-apaan sih? Aku kasih gaji tambahan ya nanti Mbak. Udah jangan marah-marah. Sekarang makan dulu ya. King, aku bisa sendiri kok, King. Udah aku aja. Biarpun aku ngurusin kamu yang sakit. Enak. Bagus. Makan yang banyak ya. Biar cepat sembuh. Setelah sembuh, kita jalan-jalan berdua. Oke? Iya, King. Putri, kita mau jenguk kamu, Put. Non Sari, Non Jessica. Mbak, Putrinya mana, Mbak? Kita mau jenguk Putri, Mbak. Shh, jangan diganggu dulu ya, Non Putrinya. Putrinya lagi istirahat ya, Mbak? Ampun, malah kita dari tadi teriak-teriak. Bukan, Non Putrinya itu lagi pacaran sama Tuan King. Pacaran? Putri kan lagi sakit, Mbak. Itu Non Putrinya lagi suap-suapan sama Tuan King. Lucu banget disuapin sama King. Ya ampun, so sweet banget. Makanya nantian ya cari Non Putrinya, biar Non Putrinya tuh lahap makan hari ini. Siap Mbak. Tapi Mbak, kita juga lapar banget nih Mbak, belum dapat makan. Ada makanan nggak ya di sini Mbak?
Ada lah, semua jenis makanan itu ada kok di rumah ini. Non Sari sama Non Jessica mau makan apa? Bilang aja sama Mbak. Nanti Mbak bakal bilang sama chef pribadinya Non Putri. Sari mau spaghetti bolognese deh Mbak. Kalau Jessica ramen Jepang ya Mbak. Siap, gampang kok itu. Tunggu ya Non Sari, Non Jessica. Enak banget ya tinggal di rumah Sultan. Iya, tinggal minta apa aja di sini pasti ada. Tapi kok kita kesenangan kayak gini ya? Putri lo lagi sakit, Sar. Iya, kita itu harus sedih. Kan Putri lagi sakit. Benar, kita harus sedih, Sar. Kita mulai ya sedihnya. 1, 2, 3. Putri. Bisa-bisanya ya, aku baru tahu papanya Feli koruptor pas aku dari penjara. Kalau aku tahu dari dulu, aku kan bisa ngancam dia. Dan aku bisa dapat duit yang banyak dari dia. Tapi Feli kira-kira udah tahu belum ya? Kalau papanya koruptor? Kayaknya belum sih. Dia kan goblok soalnya. Silakan masuk, Pak. Ada apa ini? Kamu kedatangan tamu. Tamu? Siapa? Ini dia orang yang datang. Oh, ini toh papanya Putri. Kenapa Om? Sedih ya? Anaknya saya tusuk. Ampun, gimana keadaan anak Om sekarang? Sehat? Atau udah mati? Enak banget ya jadi anaknya Om. Kelihatannya bahagia terus. Tapi sekarang udah pasti nggak bahagia sih. Udah saya lukain soalnya. Kasian banget ya anak Om. Gila juga ya anak ini. Gila. Enggak ya Om. Saya tuh cuma sedikit kesel aja sama Putri. Kenapa kehidupan dia terus bahagia? Saya tuh nggak pernah ngeliat dia ada beban di hidupnya. Makanya Om, saya kasih beban sedikit di hidupnya dia. Biar dia itu pernah ngerasain gimana rasanya jadi orang susah. Om ngapain sih kesini Om? Mau balas dendam ya sama saya? Nah Om pasti kesakitan banget ya di rumah sakit. Jadi Om mau balas dendam kan kesini? Maaf ya Om, saya udah ke penjara sekarang. Jadi Om gak bisa balas dendam deh ke saya. Selamat menikmati ya Om. Selamat menikmati anak Om yang kesakitan terus setiap hari. Siapa yang bilang anak saya itu masih sakit? Dia itu sudah sembuh sekarang. Saya itu Sultan. Saya bisa memberikan obat yang terbaik untuk anak saya. Dan kata dokter, besok Putri sudah bisa beraktivitas normal seperti biasa. Saya kesini cuma ingin melihat kehidupan orang yang melukai anak saya. Ternyata kehidupan kamu itu menyedihkan sekali toh. Hidup di penjara seperti ini, yang kumuh, menyeramkan, dan menyedihkan sekali. Kasian sekali ya kamu. Anak saya sekarang itu udah hidup enak lagi. Tinggal di rumah yang mewah, yang nyaman, dan megah. Beda sama kamu, yang hidupnya sangat menyedihkan seperti ini. Kasian sekali ya kamu. Tega banget sih Om. Om bisa ya ngomong kayak gitu ke saya? Tega. Kamu yang lebih tega melukai anak saya. Dari cara kamu berbicara, kelihatan sekali ya kalau kamu iri sama kehidupan anak saya. Iya kan? Kasihan sekali ya hidup kamu. Penuh keirian sampai melukai anak saya seperti itu. Tapi sekarang kamu sudah tinggal di tempat yang sepantasnya, yaitu penjara ini. Jadi selamat menikmati kehidupanmu yang sangat menyengsarakan ini. Mulai dari sekarang, kamu udah gak bisa lolos dari penjara ini. Dari yang saya dengar, kata ini penjara terketat kan? Jadi kamu gak bakal bisa bebas dari tempat yang menyeramkan ini. Kalau kamu menjalani kehidupan kamu dengan penuh kebaikan, saya yakin kehidupan kamu itu bakal jauh lebih baik daripada ini.
Tapi karena kamu menjalani kehidupanmu dengan penuh kejahatan, inilah tempat tinggalmu sepantasnya, yaitu penjara yang menyeramkan seperti ini. Itu aja yang saya pengen sampaikan ke kamu. Pak, tolong pastiin ya, orang ini menderita seumur hidupnya. Dan jangan pernah dia bisa merasakan kebebasan lagi. Pasti, Pak. Apaan sih orang itu? Sebisanya dia ngomong kayak gitu. Lihat ya, saya bakal balas dendam nanti. Anak om masih bakal sengsara selamanya. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!